Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita atau berkisah tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah dan wafat pada umur 72 tahun. Adalah salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Ia adalah salah satu orang dari 8 orang pertama yang menerima agama Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Jumaah. Salah seorang sahabat Nabi lainnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah saudara sepupunya. Abdurrahman juga adalah suami dari saudara seibu Utsman bin Affan. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap bersabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kafir Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati, namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Saat kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar, maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah. Saya berkata, "Saya ingin menikah, ya Rasulullah," katanya. "Apa mahar yang akan kau berikan pada istrimu?" tanya Rasul. Abdurrahman menjawab, "Emas seberat biji kurma." Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu. Amin." Sejak saat itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan semangka batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad. Dalam perang itu ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi SAW. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya," jawabnya, "mereka aku tinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah." Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah terlambat datang.
Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu sholat ke belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Rasulullah. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu mulia itu bila mereka berpergian. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan kepada Ummahatul Mukminin. Dan ketika jatah Aisyah radhiyallahu anha disampaikan kepadanya, dia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu buatku?" Abdurrahman bin Auf jawab si petugas. Aisyah berkata, "Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalanku kecuali orang-orang yang sabar." Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah senantiasa melimpahkan berkahnya sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Walau termasuk konglomerat terbesar pada masanya, namun itu tidak mempengaruhi jiwanya yang dipenuhi dengan iman dan takwa. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan limpahan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Ketika meninggal dunia, jenazah diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dalam kata sambutannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatinya." Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang mempunyai keutamaan. Berikut adalah beberapa fakta tentang Abdurrahman bin Auf yang disarikan dari berbagai sumber. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersahadat 2 hari setelah Al-Bahar. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah saat Rasulullah SAW masih hidup. Keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah SAW ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan perang. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan adem. Yang kelima, suatu saat ketika Rasulullah berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar atau sekitar 2,4 miliar dengan uang saat ini. Saat itu beliau belum kaya dan hartanya baru 4.000 dinar atau 4,8 miliar rupiah. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus dari Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan
Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf memeloporinya dengan menyumbangkan 200 rupiah emas, sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Mendengar ini, Rasulullah bertanya pada Abdurrahman bin Auf, apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu? Ya, jawab Abdurrahman, mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan. Berapa? Tanya Rasulullah. Abdurrahman menjawab, sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah. 7. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Rasulullah. 9. Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau perang-perangan antara lain 40.000 dirham, sekitar 1,4 miliar rupiah uang sekarang, 40.000 dinar, sekarang senilai kurang lebih 48 miliar rupiah uang sekarang, 200 rupiah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Yang ke-10, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup waktu itu dengan santunan sebesar 400 dinar, sekitar 480 juta rupiah per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Yang ke-11, ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya seperempat dari seperempat. Istri mendapat bagian seperempat karena ada anak, lalu seperempat ini dibagi 4 karena ada 4 istri. Artinya, kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar, atau sebesar 3.072 triliun rupiah untuk kurs uang rupiah saat rekaman ini dibuat. Ke-12, saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, Anda telah mendapat kasih sayang Allah dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Sekian kisah kali ini. Bila terdapat banyak kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.